Selamat untuk Islam itu indah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena hawanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berberkah. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berguna. Tepuk tangannya mana ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Ira, sehat? Aduh, senang banget ya pagi-pagi kita udah diingetin lagunya tentang ketakwaan. Iya. Masya Allah. Puncaknya. Kalau misalnya ketakwaan itu berarti kalau kita udah takwa gitu Pak Ustadz, mau datang kiamat hari ini juga kita udah gak takut berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Karena gini, ketika kita merasa masih jauh kiamat, masih jauh kematian, kita merasa masih kurang. Tapi ketika sudah merasa makin dekat nih aku mau mati, maka kita harus kuatkan diri kita bahwa saya sudah takwa. Ih, Masya Allah. Maksudnya kalau misalnya ngukur tingkat ketakwaan sendiri juga susah ya Mbak Ira ya? Tingkat ketakwaan itu dihitungnya dari mana, diukur dari mana, kita juga nggak pernah tahu. Mbak Ira ngerasa kayak gimana kalau orang udah ngeliat orang takwa tuh kayak gimana menurut versi Mbak Ira? Saya merasa, aduh ya Allah jauh sekali gitu. Saya masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak dosa. Kayaknya kalau udah bicara takwa, banyak sekali yang harus saya pelajari. Justru kalau merasa saya sudah bertakwa nih, justru kalau kayak gitu nggak pernah ada taubatan nasuha, nggak Nauzubillah pernah ya, bener beristighfar juga sama ya. Allah. Nanti di penghujung, nanti di penghujung. Di penghujung. Iya. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak juga nih buat Mbak Ira Suara yang udah hadir di Islam itu Indah. Boleh duduk dulu Mbak, silakan. Ya Allah. Ini kalau kita ngomong-ngomongin masalah kiamat, takut gak Bu? Ibu takut gak Bu kalau masalah dengar kiamat Bu? Takut ya Bu ya? Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita lanjutin pembicara kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini Allah masih percaya sama kita untuk menjalani kehidupan ya Bu ya. Belum dikasih kiamat, masih di kesempatan kita buat beribadah. Tapi kalau mau ngomongin masalah kiamat, saya selalu merinding terus kalau dengar-dengar kata kiamat. Ibu-ibu nih yang dari studio nih, tahu kan yang namanya trompet sangkakala Bu? Itu yang niupin siapa Bu? Malaikatnya juga tahu, malaikatnya banyak. Malaikat siapa Nama Bu? malaikatnya. Israfil, betul, malaikat Israfil. 100 buat ibu-ibu. Iya, 2 juta rupiah buat saya. Berarti yang menang saya dong undiannya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang trompet sangkakala untuk merimain kita, katanya kan malaikat Israfil ini meniupkan 3 kali. Bener nggak ya? Bener Pak Ustadz ya? 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah mengagetkan. Aduh. Tiupan kedua mematikan. Aduh. Dan tiupan ketiga membangkitkan. Wah. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada kita semua tentang trompet sangkakala. Sebelumnya kita ajak terlebih dahulu jamaah yang di studio dan di rumah untuk melihat liputan yang satu ini. Silakan. Benarkah trompet sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia bergidik, yaitu ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah lalu terjadilah.
dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Iya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, trompet sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah telah memasukkan ke dalam mulutnya dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, bahkan berapa kalikah sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan. Tiupan kedua merupakan tiupan kematian. Sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing." Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu. Bahkan tanpa kita sadari, kita semakin mendekati hari kiamat. Sang peniup trompet, yaitu malaikat Israfil, selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, "Apa yang kami ucapkan ya Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ucapkan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami." Hadis riwayat At-Tirmizi sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran hingga ada yang menelitinya. Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil. Dan dalam penelitiannya, NASA menggunakan WIMAP yang merupakan bagian dari program atau misi NASA untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta berbentuk bulat dan bundar, bahkan ada yang menyebutnya bentuknya datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan WIMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable. Sedangkan pada bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable.
Kemudian tim YMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta. Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek YMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi jarak rentang 60 derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat yang mengembang ke segala arah. Tim YMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berawal dan berakhir. Huwal awwalu wal akhiru. Allah bisawab. Sesuatu yang luar biasa gitu. Ini nih membuka wawasan kita ya untuk lebih mengkaji lagi lebih dalam tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kadangkala manusia baru, wah ternyata begini loh. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan lewat ayat-ayatnya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik. Sudah diberitahu di Al-Quran ada, di hadis ada. Kemudian kita lalai dan kita lupa bahwa ada hari akhir itu. Saya baru kebayang kalau tadi kan biasanya kita tahu kan alam semesta itu bulat. Ternyata setelah diteliti lagi ternyata alam semesta itu bentuknya kayak trompet. Berarti mungkin trompet sangkakalanya gitu kali ya. Aduh serem ya. Berarti kalau ditiup hancur semua dong berarti. Ya, pernah gini, waktu Nabi Isra Mi'raj dalam kitab Mi'raj disebutkan bahwa Nabi melihat ada malaikat yang memegang trompet dan itu mulutnya di situ sudah malaikat Israfil. Kebayang ya kalau dia bersin. Ada aja. Tapi kebayang nggak sih kalau tadi kan kita sudah tahu kan sangkakala ditiup 3 kali. Yang pertama mengejutkan, kemudian mematikan, kemudian dibangkitkan. Itu yang namanya, ini kan kita tuh di bumi ini cuma dari satu galaksi. Galaksi itu ada berbiliaran-miliaran galaksi dan semuanya nanti ketika ditiup oleh oleh malaikat Israfil itu hancur semua lebur. Masya Allah nih. Iya berarti Masya Allah luar biasa. Luar biasa ya, subhanallah, ini memang keajaiban dari Allah ini semuanya ini. Nah, ibu-ibu tadi kalau bicara tentang trompet Israfil, apa sangkakala yang ditiup Israfil mungkin udah pada tahu. Tapi nih akhir-akhir ini Pak Ustadz, Kenapa? ada fenomena-fenomena yang terjadi. Apa tuh? Ada suara trompet di langit. Sebagian yang di rumah mungkin udah pernah dengar atau udah pernah lihat. Tapi yang di sini belum lihat nih kayaknya semuanya nih. Atau sebagian di rumah juga belum pada lihat. Makanya setelah ini kita akan tayangkan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Pesta berbentuk bulat dan bundar, bahkan ada yang menyebutnya bentuknya datar. Oleh karena itulah, dengan menggunakan YMAP, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Karena hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti trompet, di mana pada bagian ujung belakang wilayah trompet alam semesta itu merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati atau unobservable. Sedangkan pada bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati atau observable. Kemudian tim YMAP mengamati pola titik-titik panas dan dingin serta radiasi microwave kosmik yang bisa menggambarkan bentuk alam semesta. Kurang lebih 380.000 tahun setelah Big Bang, proyek YMAP dari NASA membuat peta titik-titik tadi secara mendetail dan hasilnya ialah pola itu cenderung memudar sehingga tidak ada titik panas dan dingin yang tampak melebihi jarak rentang 60 derajat. Hal ini menyimpulkan bahwa ketika mengembang, alam semesta itu terulur panjang, seperti sempit di awalnya dan kemudian semakin lebar seperti corong, mirip bentuk trompet abad pertengahan. Hal ini tentu mematahkan segala prediksi dan pendapat yang menyatakan bahwa bentuk alam semesta seperti bola atau bulat yang mengembang ke segala arah. Tim YMAP pun pada akhirnya yakin bahwa alam semesta bukanlah berbentuk bola melainkan berbentuk trompet. Dan alam semesta bukan meluas tak terbatas tetapi dibatasi oleh ujung trompet. Jadi alam semesta ada awal dan akhirnya. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berawal dan berakhir. Huwal awwalu wal akhiru.
Allah bisawab. Sesuatu yang luar biasa gitu. Ini nih membuka wawasan kita ya untuk lebih mengkaji lagi lebih dalam tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kadangkala manusia baru, wah ternyata begini loh. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah sudah menjelaskan lewat ayat-ayatnya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang fasik. Sudah diberitahu di Al-Quran ada, di hadis ada. Kemudian kita lalai dan kita lupa bahwa ada hari akhir itu. Saya baru kebayang kalau tadi kan biasanya kita tahu kan alam semesta itu bulat. Ternyata setelah diteliti lagi ternyata alam semesta itu bentuknya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Islam itu indah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena taqwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Tepuk tangannya mana ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Ira, sehat. Aduh, senang banget ya pagi-pagi kita udah diingetin lagunya tentang ketakwaan. Iya. Masya Allah. Puncaknya. Kalau misalnya ketakwaan itu berarti kalau kita udah takwa gitu Pak Ustadz, mau datang kiamat hari ini juga kita udah gak takut berarti ya? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan karena gini, ketika kita merasa masih jauh kiamat, masih jauh kematian, kita merasa masih kurang. Tapi ketika sudah merasa makin dekat nih aku mau mati, maka kita harus kuatkan diri kita bahwa saya sudah takwa. Ih, Masya Allah. Maksudnya kalau misalnya ngukur tingkat ketakwaan sendiri juga susah ya Mbak Ira ya? Tingkat ketakwaan itu dihitungnya dari mana, diukur dari mana, kita juga nggak pernah tahu. Mbak Ira merasa kayak gimana kalau orang udah ngeliat orang takwa tuh kayak gimana menurut versi Mbak Ira? Saya merasa, aduh ya Allah jauh sekali gitu. Saya masih banyak salah, masih banyak kurang, masih banyak dosa. Kayaknya kalau udah bicara takwa, banyak sekali yang harus saya pelajari. Justru kalau merasa saya sudah bertakwa nih, justru kalau kayak gitu nggak. An-Naml ayat 87. Namun, pendapat yang mengatakan bahwa terjadi 2 kali tiupan, berarti tiupan pertama ialah tiupan yang mengejutkan sekaligus mematikan, sedangkan tiupan yang kedua berarti tiupan untuk menghidupkan mereka kembali. Mengenai pendapat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Pemirsa, kehidupan kita semakin hari terus berjalan melewati waktu. Bahkan tanpa kita sadari, kita semakin mendekati hari kiamat. Sang peniup trompet yaitu malaikat Israfil selalu siap dan siaga untuk meniupnya. Bagaimana aku bersenang-senang sementara peniup sangkakala telah menelan sangkakala, menundukkan keningnya dan menyiapkan pendengarannya. Dia menunggu perintah meniup, maka dia akan meniup. Para sahabat bertanya, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah? Beliau bersabda, ucapkan, cukuplah Allah bagi kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Kami bertawakal kepada Allah Tuhan kami. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih 1079. Lalu pemirsa, jika malaikat Israfil selalu siap sedia untuk menunggu perintah ditiupnya sangkakala, namun sebenarnya seperti apakah bentuk dari sangkakala itu? Ya, pasti di antara kita sering berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya seperti apakah bentuk dari trompet sangkakala? Bahkan sebagian dari kita ada yang penasaran hingga ada yang menelitinya.
Seorang ilmuwan dari NASA disebut-sebut telah menemukan trompet sangkakala milik malaikat Israfil. Dan dalam penelitiannya, NASA menggunakan WIMAP yang merupakan bagian dari program atau misi NASA untuk melihat kosmologi atau studi mengenai sifat alam semesta secara keseluruhan. Proyek ini melakukan observasi terhadap alam semesta untuk menemukan seperti apa bentuk sebenarnya dari alam semesta. Karena selama ini ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa alam semesta bergidik, yaitu ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Namun, kapankah trompet itu ditiup? Tidak ada satupun yang mengetahuinya, karena segala perkara yang gaib hanya Allah yang tahu, sebagaimana firman-Nya yang berarti, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-An'am ayat 73. Ya, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa gaib tapi cukup mengerikan bagi seluruh umat manusia, terutama bagi umat muslim. Karena di mana ketika itu tidak akan ada yang luput satupun dari dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, trompet sangkakala itu ternyata mempunyai makna tersendiri. Menurut syariat, sangkakala adalah sebuah trompet yang sangat besar yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, di mana Allah telah memasukkan ke dalam mulutnya dan beliau sekarang hanya sedang menunggu kapan ia diperintahkan oleh Allah untuk meniupkannya. Hal ini sesuai dengan hadis dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Rasulullah menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud sahih. Peniupan trompet sangkakala memang penuh dengan tanda tanya. Seperti apa bentuknya, kapan ditiupnya, bahkan berapa kalikah sangkakala ditiupkan? Mengenai hal tersebut, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa sangkakala ditiupkan sebanyak 2 kali. Bahkan ada pula yang mengatakan 3 kali. Jika 3 kali tiupan, maka tiupan yang pertama merupakan tiupan yang mengejutkan. Tiupan kedua merupakan tiupan kematian. Sedangkan tiupan ketiga adalah tiupan yang membangkitkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri." Quran Surah. Pernah ada taubatan nasuha, Nauzubillah ya, benar juga ya. Nanti di penghujung, Di penghujung. Iya. Sekali lagi ucapkan terima kasih banyak juga nih buat Mbak Ira Suara yang udah hadir di Islami Tinda. Boleh duduk dulu Mbak, silahkan. Ya Allah. Ini kalau kita ngomongin masalah kiamat, takut gak Bu? Ibu takut gak Bu kalau masalah dengar kiamat Bu? Takut ya Bu ya? Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum kita lanjutin pembicara kita sapa juga pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini Allah masih percaya sama kita untuk menjalani kehidupan ya Bu ya. Belum dikasih kiamat, masih di kesempatan kita buat beribadah. Tapi kalau mau ngomongin masalah kiamat, saya selalu merinding terus kalau dengar kata kiamat. Ibu-ibu nih yang dari studio nih, tahu kan yang namanya trompet sangkakala Bu? Itu yang niupin siapa Bu? Malaikatnya juga tahu, malaikatnya banyak. Malaikat siapa Bu? Malaikatnya Israfil, betul, malaikat Israfil. 100 buat ibu-ibu. Iya, 2 juta rupiah buat saya. Berarti yang menang saya dong undiannya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang trompet sangkakala untuk merimain kita, katanya kan malaikat Israfil ini meniupkan 3 kali. Bener nggak ya? Bener Pak Ustadz ya? 3 kali tiupan. Tiupan pertama adalah mengagetkan. Aduh. Tiupan kedua mematikan. Aduh. Dan tiupan ketiga membangkitkan. Ini mungkin untuk mengingatkan kembali kepada kita semua tentang trompet sangkakala. Sebelumnya kita ajak terlebih dahulu jamaah yang di studio dan di rumah untuk melihat liputan yang satu ini. Silakan. Benarkah trompet sangkakala sudah ditemukan? Pemirsa, setiap umat muslim pasti sudah mengetahui bahwa
suatu saat nanti akan datang hari kiamat. Dimulai dari turunnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal sampai datangnya pasukan Yajuj Majuj. Tapi dari semua itu ada satu tanda yang membuat seluruh umat manusia